Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum bi ahbabi wa ikhwani bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya guru kita Al-Imam Al-Harari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi kemarin di pembahasan sebelumnya kita mengakhiri pembahasan haditsul jariyah ya, dengan menyebutkan beberapa hadis yang mungkin saja disebutkan oleh para ulama dari kalangan ahlu hadis, namun bukan berarti penyebutan tersebut menjadi bukti dari keyakinan yang dianut oleh sebagian kelompok yang tidak sesuai dengan akidah umat Islam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Jadi tidak bisa dijadikan dalil atas hal itu. Terakhir kemarin kita menyebutkan beberapa riwayat yang terdapat di kitab bahkan karangan Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Khalq Af'alul Ibad. Jadi kemarin itu kita menyebutkan ada riwayat yang datang dari sahabat Ibnu Abbas yang redaksi Arabnya adalah lamma kallamallahu Musa kana nida'u fis sama wa kana Allahu fis sama. Kemarin kita sebutkan hadis ini adalah hadis yang tidak sabit sehingga tidak layak untuk dijadikan hujjah dalam urusan akidah. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, karena keyakinan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Begitu juga perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik seperti yang dikutip oleh pengarang di sini. Beliau mengatakan, "Wa ammal qaulul mansub li Malikin wa huwa qaulu Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'. Fa huwa ghairu tsabitin aidan an Malikin wa Abu Dawud lam yusnidhu ilaihi bil isnadis sahih. Bal dzakarahu fi kitabihil masail wa mujarradur riwayati la yakunu itsbatan." Jadi perkataan Malik yang perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai' fa huwa ghairu tsabitin, maka ini tidak sabit. Jadi secara zahir hadis ini memberikan kesan bahwasanya Allah di atas langit. Namun seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa ini tidak sabit dari Imam Malik. Tidak sabit dari Imam Malik, tidak kita tetapkan Imam Malik mengatakan hal itu. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud lam yusnidhu ilaihi bil isnadis sahih, tidak mensanadkan hadis ini kepada beliau dengan sanad yang sahih. Bal dzakarahu fi kitabihil masail, namun beliau hanya sekedar menyebutkannya di kitab beliau yang berjudul Al-Masail. Wa mujarradur riwayati la yakunu itsbatan. Jadi para ulama hadis itu ketika beliau ini menyebutkan sebuah riwayat ya dalam kitab mereka, bukan berarti beliau menetapkan, membenarkan bahwasanya riwayat tersebut disebutkan atau dikatakan oleh ulama atau Rasulullah bahkan sallallahu alaihi wasallam. Namun ya ada tujuan lain supaya tahu bahwasanya ada hadis yang seperti ini, namun ini tidak dikatakan oleh yang dimaksud dan seterusnya. Nah, jadi dengan berakhirnya penjelasan mengenai riwayat yang tidak sabit dari Imam Malik ini, maka berakhir pula lah hadis penjelasan mengenai haditsul jariyah, permasalahan terkait haditsul jariyah. Dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat 13. Saya baca terlebih dahulu. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan sifatullahi tsalatsa asyarah. Jarat 'adatul ulama'il muallifin fil 'aqidati minal mutaakhirin ala qaulihim innal wajibal 'ainiyyal mafruḍ 'ala kulli mukallafin ayil balighil 'aqili ay ya'rifa min sifatillahi tsalatsa asyrata sifatan al-wujuda wal qidam wal mukhalafati lil hawadits
wal wahdaniyata wal qiyama bi nafsihi wal baqa'a wal qudrah wal iradata wal hayata wal ilma wal kalam was sam'a wal basar wa innahu yastahilu 'ala Allahi ma yunafi hadhihi sifat. Kita terjemahkan. Jadi sifatullahi tsalatsa asyarah. Jadi sifat Allah yang berjumlah 13. Jadi ini maksudnya adalah sifat Allah ini wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Setiap mukallaf punya kewajiban atas dirinya untuk mengetahui sifat Allah yang jumlahnya ada 13 ini. Jarat adatul ulama ilmu alifin. Jadi telah berlaku kebiasaan atau adat di kalangan para ulama yang mengarang kitab fil aqidati, dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, minal mutaakhirin, yaitu dari kalangan ulama mutaakhirin. Ala qaulihim, mereka mengatakan, jadi sudah menjadi kebiasaan mereka menyebutkan di kitab akidah mereka, menyebutkan bahwa innal wajibal ainiyal mafrud, jadi merupakan kewajiban yang aini yang harus dilakukan oleh masing-masing individual dari umat Islam. Al mafruḍu ala kulli mukallafin, jadi ini wajib hukumnya bagi setiap orang yang statusnya adalah mukallaf. Apa itu? Ayil balighil aqil, orang yang baligh, yang berakal. Ayya'rifa min sifatillahi tsalatsa asyrata sifatan. Jadi mereka ini punya kewajiban masing-masing untuk mengetahui sifat Allah yang jumlahnya ini ada 13. Al-wujud, yang pertama al-wujud, kemudian al-qidam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini ada, dan adanya Allah ini tanpa permulaan. Wal mukhalafatil hawadits, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan apapun dari makhluknya, tidak dalam zat Allah, tidak dalam perbuatan Allah, dan juga tidak pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal wahdaniyata, jadi sama, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Esa, ya, tidak ada sekutu baginya dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dan juga perbuatan Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyama bi nafsihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada selain Allah, yaitu makhluk. Wal baqa'a, kekalnya Allah tanpa penghabisan. Wal qudrata, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu yang merupakan perkara yang mungkin secara akal, al jaizul aqli. Wal iradah, kemudian kehendak Allah, dan kehendak Allah ini menyeluruh. Wal hayata, hidupnya Allah. Wal ilma, dan ilmunya Allah, pengetahuan Allah atas segala sesuatu. Wal kalam was sam'a wal basar. Jadi ini adalah 13 sifat yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Nah, kemudian nanti pada penjelasan atau kajian berikutnya akan kita jelaskan bahwasanya sebagian dari ulama juga menambahkan 7 sifat, ya, sifat ma'nawiyah yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian ketika tadi kita jelaskan bahwasanya menjadi kebiasaan ulama dari ulama-ulama yang terakhir, minal mutaakhirin, bukan maknanya bahwasanya mutaqaddimin tidak mengatakan demikian. Berbeda, ada perbedaan pendapat antara mutaakhirin dengan mutaqaddimin. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi bukan maksudnya bahwa ulama kita yang dulu-dulu itu beda dengan ulama-ulama yang datang setelahnya, bukan. Ulama-ulama mutaakhirin ini beda dengan ulama mutaqaddimin, bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah bahwa ulama mutaakhirin ini merekalah yang mencatatkan hal itu di kitab mereka. Namun secara kesepakatan mengenai kewajiban setiap mukallaf untuk mengerjakan, untuk mengetahui sifat Allah yang jumlahnya 13 ini yang wajib baginya ini kesepakatan antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin.
Di antaranya yang mengatakan bahwa wajib Allah disifati dengan sifat ini adalah Abu Hanifah. Kita tahu tidak ada yang menentang bahwasanya Imam Abu Hanifah ini adalah termasuk ulama dari golongan salaf. Jadi apa istimewanya para ulama mutaakhir ini? Jadi mereka ini kekhususannya atau bedanya ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin adalah bahwa ulama mutaakhir ini menyebutkan jumlahnya, dan ini tidak dilakukan oleh ulama mutaqaddimin. Jadi mereka ini mengatakan seperti yang disebut di sini, wa innahu yastahilu 'ala Allahi ma yunafi hadhihi sifat. Jadi mustahil, tidak mungkin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan yang kita sebutkan. Jadi Allah Maha Kuasa, berarti mustahil Allah lemah, tidak Maha Kuasa. Allah Maha Melihat, berarti mustahil Allah buta, tidak melihat. Nah ini berarti buta ini mustahil bagi Allah, ya lemah ini juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan kembali di paragraf berikutnya. Walamma kanat hadhihi sifatu dzukirat katsiran fin nusus syar'iyyah qala al-ulama yajibu ma'rifatuha wujuban 'ainiyan ay 'ala kulli mukallafin bi'ainihi wa qala ba'dhum biwujubi ma'rifati 20 sifatan fazadu 7 sifatin ma'nawiyatin qalu wa kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa hayyan wa aliman wa mutakalliman wa sami'an basira wa tariqatul ula hiya ar-rajihah. Kita jelaskan, walamma kanat hadhihi sifat dzukirat katsiran. Jadi pada saat sifat-sifat ini banyak sekali disebutkan, ya, di nas-nas syar'i, fin nusus syar'iyyah, di Al-Qur'an, di hadis, ya. Qala al-ulama, maka para ulama mengatakan yajibu ma'rifatuha wujuban 'ainiyan. Jadi wajib mengetahui sifat-sifat yang disebutkan sangat banyak ini di Al-Qur'an dan hadis tadi, seperti yang sudah kita jelaskan, ya. Maka wajib bagi umat manusia untuk mengetahuinya, dan ini merupakan hukumnya fardu ain. Ay ala kulli mukallafin bi'ainihi. Jadi wajib atas setiap satu satuan dari kelompok umat Islam. Wa qala ba'dhum biwujub ma'rifati 20 sifatan. Kalau tadi itu pendapat yang mengatakan 13. Bagaimana yang 20 ini? Apakah yang wajib hanya 13, yang 7 tidak wajib, atau bagaimana? Maka para ulama yang lain mereka mengatakan bahwa wajib untuk mengetahui ke-20 sifat ini. Jadi ditambah lagi dengan 7 sifat yang merupakan sifat ma'nawiyah. Wa qala ba'dhum biwujubi ma'rifati 20 sifatan fazadu 7 sifatin ma'nawiyah. Jadi ada yang mengatakan demikian, menambah 7 sifat ma'nawiyah. Wa qala ba'dhum biwujubi ma'rifati, sudah tadi, qalu wa kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa hayyan wa aliman wa mutakalliman wa sami'an wa basira. Jadi ini 7 sifat ini yang ditambahkan tadi hampir sama sih, hampir nggak ada bedanya, nanti akan kita jelaskan. Jadi sebagian dari para kalangan ulama mengatakan wajib mengenal dan mengetahui 20 sifat ini. Nah, mana yang paling unggul? Yang mengatakan 13 atau yang 20? Di sini dikatakan wat tariqatul ula hirrajihah. Jadi pendapat atau jalan yang pertama yang mengatakan bahwa sifat Allah ada 13 ini adalah yang unggul, yang diunggulkan, yang kita pakai, yang kita ajarkan. Tapi itu di Indonesia memang lebih populer, ya, para ulama ini menggunakan sifat 20, menjelaskan kepada umat tentang sifat 20. Namun sejatinya ya hampir tidak ada bedanya. Jadi di sini disebutkan wa tariqatul ula hiya rajihah. Kenapa? Jadi maksud dari penamaan 7 sifat ini atau penambahan 7 sifat ini, ya, supaya diketahui, jadi yang dikatakan wajib untuk diketahui, tujuannya adalah supaya orang tahu, orang paham bahwasanya Allah itu
disifati dengan sifat qudrah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Dan ini sudah masuk di pembahasan sifat qudrah itu tanpa harus menyebutkan wa kaunuhu qadiran. Sudah, tanpa menyebutkan wa kaunuhu qadiran, dengan kita mengatakan sifat Allah adalah qudrah, wadih, sangat jelas bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Jadi makanya para ulama mengatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih unggul karena tidak perlu mengulang-ulang lagi, sudah jelas dari 13 sifat itu tanpa harus diperjelas dengan tambahan 7 sifat yang ini adalah sifat ma'nawiyah karena sudah terangkum, tercakup dalam pendapat yang pertama yang mengatakan sifat ada 13. Nah, jadi itu kita sudah menyelesaikan muqaddimah mengenai sifat 13 yang diyakini oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tadi kita sebutkan juga bahwasanya ada juga para ulama yang mengatakan sifatnya adalah 20. Namun ya itu tadi yang paling unggul yang kita ikuti, yang kita katakan adalah bahwa sifat yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala adalah sifat 13 tanpa penambahan 7 sifat karena sudah masuk pada pembahasan sifat yang 13 ini. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu mengenai sifat 13 tadi. Kita akan memulai dengan sifat yang pertama yaitu al-wujud. Al-wujud yang maknanya adalah ada. I'lam rahimakallah anna Allah Ta'ala mawjudun azalan wa abadan falaysa wujuduhu ta'ala biijadi mujidin. Wa qad istankara ba'dun nas qawla Allahu mawjudun likaunihi ala wazni maf'ul wal jawab anna maf'ulan qad yutlaqu ala man lam yaqa' alaihi fi'lul khair kama naqulu Allahu ma'bud wa haula'i dhannu bi anfusihim anna lahum nasiban fi ilmil lughati wa laysu kama dhannu. Jadi ini ada kasus. Pertama kita jelaskan dulu sifat yang pertama yaitu wujud. I'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Anda senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annallaha ta'ala, bahwa Allah taala mawjudun, ada azalan wa abadan, jadi tanpa penghabisan, tanpa permulaan, ya, tanpa dimulai, tanpa diakhiri. Falaisa wujuduhu ta'ala biijadi mujidin. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena diadakan oleh yang lain mengadakan Allah, bukan seperti itu. Justru malah sebaliknya, keberadaan kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, wa qad istankara ba'dun nas, sebagian orang mengingkari qaulah, perkataan Allahu mawjud. Enggak boleh, kata mereka, dikatakan Allah ada, Allah mawjud dalam bahasa Arab. Likaunihi ala wazni maf'ul, karena mawjud itu kan maf'ul, mawjud, maf'ul. Polanya itu kan pola maf'ul. Berarti apa? Kata mereka, dikenai perbuatan orang lain. Dan Allah itu tidak dikenai suatu apapun. Nah, kita jawab, wal jawab anna maf'ulan qad yutlaqu ala man lam yaqa' alaihi fi'lul khair. Jadi sighat atau wazan maf'ul ini, ya, qad yutlaq boleh jadi dikatakan, disebutkan dalam perkataan ulama atau dalam kitab-kitab kuno yang berbahasa Arab, ya, tentang kalimat yang polanya adalah pola maf'ul. Nah, namun, ya, dengan catatan bahwasanya bukan berarti ketika menggunakan kata ini maka perbuatan fa'il ini jatuh kepada perbuatan maf'ul. Perbuatan fa'il ini jatuh kepada perbuatan maf'ul. Enggak, bukan seperti itu, enggak mesti. Ya. Jadi makanya di sini katakan wal jawab anna maf'ulan qad yutlaqu ala man lam yaqa' alaihi fil ghair. Jadi wazan maf'ul ini tidak mesti dikatakan kemudian maksudnya adalah terjatuh kepadanya perbuatan fa'il, pelaku, bukan. Kita kasih contoh, kama naqul Allahu ma'bud, Allah disembah. Apakah ibadah kita ini terkena kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Ya. Jadi lam yaqa' alaihi fil ghair di sini.
Wa haula'i dhannu, jadi mereka ini yang melarang-larang, ya, bikin kegaduhan di masyarakat umat Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka pintar, alim. Wa haula'i dhannu bi anfusihim anna lahum nasiban fi ilmil lughah. Mereka merasa punya fun, punya skill, punya kemampuan di bidang bahasa Arab yang mumpuni. Walaisu kama dhannu, namun tidak seperti yang mereka sangkakan. Jadi ini kajian kita, ya, mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 13. Yang pertama wujud, sudah kita sebutkan tadi. Ini belum selesai, namun tidak perlu khawatir, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Saya harapkan untuk mengikuti terus kajian yang diselenggarakan oleh Hasan Syamah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.